Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar pada bab 9, yaitu adalah penerapan ragam hias pada tekstil. Penerapan ragam hias pada tekstil adalah sesuatu yang sangat-sangat berkembang dibandingkan hal-hal lainnya. Makanya ini akan kita bahas lebih jauh. Ya, ragam hias Nusantara sudah diterapkan pada seluruh aspek di lingkungan masyarakat. Contohnya adalah pada bangunan rumah, kemudian juga pada peralatan rumah tangga, pada senjata tradisional, dan juga pada bahan tekstil. Nah, teman-teman, ragam hias pada tekstil ini bisa dilakukan dengan cara membatik, kemudian menenun, kemudian membordir, kemudian menyulam, dan juga kemudian melukis. Jadi ada 5 hal yang bisa dilakukan pada ragam tekstil, yaitu yang pertama adalah membatik, menenun, membordir, menyulam, dan melukis. Nah, teman-teman, untuk mengetahui lebih jauh tentang bahan tekstil ini, kita perlu mengenal jenis atau sifat bahan tekstil. Yang pertama adalah bahan tekstil dibagi menjadi 2, yaitu bahan tekstil alami dan juga bahan tekstil buatan. Bahan tekstil alami dihasilkan oleh kapas, ulat sutra, dan kemudian bulu domba. Kapas menghasilkan bahan katun, ulat sutra menghasilkan bahan sutra, dan bulu domba menghasilkan bahan wol. Nah, kita harus mengetahui sifat-sifatnya supaya kita bisa mempergunakannya pada saat yang tepat. Jangan sampai pada saat musim panas kita pakai bahan berbahan wol, pasti kita akan lebih kepanasan. Atau ketika kita harus tampil di suatu pertunjukan, kita pakai bahan yang berbahan katun, otomatis bahan katunnya akan lecek-lecek dan kelihatannya kurang berwarna dan seperti itu, ya teman-teman. Jadi semua bahan itu mempunyai kekurangan dan kelebihan, tetapi dia kalau kita tepat menggunakannya, barang itu akan cocok dan bermanfaat pada saat yang kita gunakan itu. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu bahan katun. Bahan katun itu mempunyai sifat yang pertama adalah menyerap air, ya. Kemudian apalagi? Dia mudah kusut, kemudian lentur, ya. Dapat disetrika dalam panas yang sangat tinggi. Itu adalah sifat daripada bahan katun. Selanjutnya adalah sifat dari bahan wol. Bahan wol ini dari bulu domba. Oke. Sifatnya dia sangat lentur, tidak mudah kusut, kemudian dapat menahan panas. Apabila dipanaskan, dia akan menjadi lebih lembut seperti itu. Kemudian bahan sutra. Nah, bagi yang muslim biasanya tidak boleh memakai sutra untuk yang laki-laki, ya. Tetapi kalau dia dalam kondisinya kulitnya sedang sakit kulit atau panu seperti itu, dia diperbolehkan memakai sutra karena itu bisa dapat menyembuhkan seperti itu. Oh, alam bisawab, tapi itu untuk sekedar pengetahuan untuk anak-anak yang muslim, ya. Oke, nah sutra ini dihasilkan daripada ulat sutra, ya. Nah, sifatnya seperti apa? Sifatnya licin, kemudian dia mengkilap, lentur dan kuat. Kemudian apa lagi? Banyak menyerap air dan rasa sejuk ketika dipakai, ya. Nah, lembut banget sutra ini. Ini adalah menjadi komoditi ekspor atau menjadi bahan yang sangat mahal. Zaman dahulu kala cuma orang-orang bangsawan yang memakai bahan sutra. Ini diimpor langsung dari Cina, mereka jalan melalui jalur sutra bisa sampai ke Eropa, ya. Rahasianya baru terbongkar di Eropa setelah sekian lama ketika orang Cina ini bisa membuat bahan sutra ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Selanjutnya adalah kita akan beralih ke bahan buatan atau polyester dan nilon ini. Nah, sifatnya adalah dari polyester dan nilon ini sifatnya adalah tidak tahan panas, terusnya, tapi kelebihannya dia tidak mudah kusut. Nah, jadi kalau habis cuci pun nggak perlu disetrika, dia kuat. Nah, dicuci sebentar dia kering. Nah, biasanya bahan-bahan polyester atau nilon ini cocok digunakan untuk bahan-bahan baju-baju jersey pemain bola gitu. Jadi ketika ini dia mudah mengklimat, jadi orang cepat mengeluarkan keringat karena nggak menyerapkan panas. Dan kemudian kalau dicuci ya udah kering sebentar seperti itu. Nah, itu adalah sifat-sifat daripada bahan tekstil.
Cukup belajar sampai sini saja. Teman-teman dapat melanjutkan tugasnya, yaitu dengan merangkum apa yang telah Mister jelaskan ini menjadi sebuah mind map, ya. Menjadi sebuah mind map, ditulis tangan, kemudian teman-teman upload di Quintal. Dan boleh juga konfirmasi ke Mister lewat WhatsApp supaya bisa Mister konfirmasi kalau teman-teman sudah mengumpulkan. Demikian tugas kita kali ini, materi kita hari ini. Tetap semangat, stay safe, dan cerdas. Tunas global, cerdas, mandiri, peduli.